En ja, aan mij is het om deze week gewoon te laten zien dat ik er de volgende keer bijvoorbeeld volledig bij kan gaan zitten. En ja, er is deze week een mooi moment. Marah besar. Begini komentar pedas Tijani Reijnder usai tahu adiknya, Eliano Reijnder kembali didepak Shin Tae-yong dari Timnas Indonesia jelang melawan Jepang. Buat apa kalian naturalisasi adik saya kalau sekiranya tidak kalian butuhkan? Ujar Tijani dikutip dari media Belanda, Volkstar, Minggu 16 November 2024. Bahkan saking kesalnya, pemain yang kini merumput di AC Milan itu sampai berani mengatakan Shin Tae-yong seperti ini. Namun sebelum video ini kami lanjut, alangkah mulianya saudara jika berkenan dukung channel ini terlebih dahulu dengan klik tombol subscribe dan klik suka jika kalian suka video ini. Baiklah, kita lanjut ke pembahasannya. Eliano Reijnder yang sudah resmi dinaturalisasi Timnas Indonesia sejak September lalu, baru sekali bermain bersama Timnas Indonesia saat Timnas Indonesia versus Bahrain. Waktu itu, Eliano dimainkan Shin Tae-yong sebagai pemain pengganti, tepatnya di awal babak kedua. Setelah itu, Eliano tak tampak lagi di lapangan saat Timnas Indonesia bertanding. Hal ini menandakan jika peluang Eliano sangat berat untuk mendapatkan porsi bermain di Timnas Indonesia. Apalagi ia bermain di posisi bek kanan dan gelandang. Di posisi bek kanan, ia harus bersaing dengan Kevin Dix, Sandy Walsh, Asnawi Mangkualam, dan Yakob Sayuri. Di gelandang, ia harus bersaing dengan Tom Hay, Nathan Chow Aon, Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya, hingga Egy Maulana Fikri. Nah, yang menjadi masalah bagi keluarga Eliano termasuk kakaknya, Tijani Reijnder, ialah kalau Eliano tidak dibutuhkan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, kenapa Shin meminta Eliano dinaturalisasi PSSI? Shin Tae-yong sendiri akhirnya buka suara untuk menjawab pertanyaan keluarga Eliano Reijnder tersebut. Kata Shin Tae-yong, Eliano Reijnder masih belum cukup kuat untuk membela Timnas Indonesia bertanding melawan Jepang. Untuk Eliano Reijnder tidak masuk ke tim karena tidak baik baginya untuk masuk ke skuad, ia belum cukup kuat, kata Shin Tae-yong kepada awak media. Tidak dijelaskan secara detail maksud kata tidak baik seperti yang diutarakan Shin Tae-yong. Diduga kualitas dari pemain asal klub PIC Zwolle itu masih belum bisa bersaing di Timnas Indonesia. Ini bukan pertama kalinya Eliano Reijnder dicoret Shin Tae-yong. Sebelumnya, pelatih asal Korea Selatan itu tidak memasukkan namanya saat Timnas Indonesia takluk 0-2 di kandang Cina. Saat itu, Eliano Reijnder dicoret bersama dengan Hoki Caraka dan Muhammad Ferrari. Pencoretan Eliano Reijnder saat itu karena masalah strategi dan taktik yang salah dari Shin Tae-yong. Shin waktu itu lebih memilih memainkan Asnawi Mangkualam ketimbang Eliano, hingga akhirnya Timnas Indonesia kalah dengan skor 0-2 dari Cina. Tak cukup di situ, Eliano Reijnder kembali mendapatkan panggilan dari Shin Tae-yong untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi pada 15 dan 19 November 2024. Kembali mendapat panggilan Shin Tae-yong ke Timnas, Eliano bergegas terbang dari Belanda menuju Jakarta. Eliano mengaku sangat senang kembali mendapat panggilan untuk membela Merah Putih. Eliano juga sudah tampak ikut latihan bersama rekan-rekannya di Timnas Indonesia. Namun, satu hari jelang pertandingan melawan Jepang, Shin Tae-yong lagi-lagi mencoret Eliano dengan alasan sang pemain belum cukup kuat untuk melawan Jepang dan Arab Saudi. Nah, kalau begini ceritanya kan kasihan juga. Eliano jauh-jauh datang dari Belanda niatnya mau membela Merah Putih, tapi selalu dicoret Shin Tae-yong jelang pertandingan. Adik saya selalu bersemangat untuk bermain bersama Timnas Indonesia karena ia bangga bisa bersama mereka, ujar Tijani Reijnder mengomentari nasib kurang baik yang dialami adiknya. Tapi kami semua sadar, semua keputusan ada di tangan pelatih. Kami hanya kecewa saja Eliano datang ke sana hanya untuk jadi pelengkap skuad saja, tambah Tijani Reijnder. Di lain sisi, publik tanah air turut menyatakan kekecewaannya karena Eliano Reijnder kembali dicoret Shin Tae-yong. Publik mempertanyakan keputusan aneh dari pelatih asal Korea Selatan tersebut. Heran dengan pelatih ini. Ia sendiri yang minta Eliano dinaturalisasi, tapi ujung-ujungnya nggak dipakai. Otaknya di mana sih? Tulis netizen Indonesia. Kasihan juga ya, dia kayak dipermainkan aja. Dipanggali suruh datang ke sini, tapi akhirnya dicoret sebelum main. Wajarlah kalau keluarganya kecewa. Timpal netizen yang lain. Sementara itu, kekalahan Timnas Indonesia dari Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia
2026 turut disorot media Belanda yang terkesan kecewa. Bahkan media tersebut menyarankan agar timnas Indonesia segera ganti pelatih, karena timnas Indonesia yang diperkuat pemain dari Belanda tak bisa memberi perlawan kepada Jepang. Timnas Indonesia yang dilatih orang Korea kembali kalah di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sudah diperkuat banyak pemain kelahiran Belanda, timnas Indonesia masih tak mampu memberikan kejutan saat melawan Jepang. Indonesia sebaiknya segera ganti pelatih. Tulis A.NL pada Jumat, 15 November 2024.